Asyap. Halo semua sobat onlineku, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar terus. Amin. Balik lagi sama saya di sini, dan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener beda, guys. Sesuatu yang sering kita dengar di berita, tapi sebenarnya kita nggak tahu banyak. Yap, kita akan kupas tuntas 10 fakta Afghanistan yang bikin melongo. 10 fakta Afghanistan. Siap-siap kaget, negara ini punya banyak sisi lain yang jarang diekspos media. Kita bakal menyelam lebih dalam dari sekadar berita tentang perang dan konflik. Sisi manusiawi budaya yang kaya sumber daya alam yang melimpah, perjuangan sehari-hari masyarakatnya yang luar biasa kuat. Saya jamin pandangan kalian bakal berubah 180 derajat lebih utuh. Lebih jujur, lebih mengejutkan. Ini bukan cuma soal politik kehidupan harapan, semangat yang tak pernah padam. Oke, fakta pertama, kita mulai dari yang paling panas dan paling sering jadi headline di seluruh dunia. Yap, kondisi politik Afghanistan saat ini. Sejak Agustus 2021, negara ini kembali berada di bawah kendali Taliban. Buat yang belum tahu, ini bukan pertama kalinya mereka berkuasa. Dulu di tahun 90-an mereka juga pernah memimpin. Sekarang mereka kembali lagi setelah 20 tahun. Ini perubahan yang super drastis, guys. Bayangin aja, pemerintahan yang didukung internasional selama 2 dekade runtuh dalam hitungan hari. Kembalinya Taliban membawa dampak luar biasa besar bagi kehidupan masyarakat. Aturan-aturan baru diterapkan, banyak didasarkan pada interpretasi ketat mereka terhadap hukum Islam. Ini mengubah hampir semua aspek kehidupan. Cara berpakaian, interaksi sosial, sampai sistem hukum. Pemerintahan yang mereka bentuk disebut Imarah Islam Afghanistan, belum diakui sebagian besar negara. Afghanistan seolah terisolasi. Hubungan diplomatik rumit dan berpengaruh ke ekonomi. Dampaknya kehilangan pekerjaan, kecemasan masa depan, banyak pertanyaan tanpa jawaban. Afghanistan memasuki babak baru yang penuh tantangan. Ini fondasi untuk semua fakta lain yang akan kita bahas. Stay tuned. Lanjut ke fakta kedua yang super duper menyentuh. Peran perempuan di Afghanistan. Isu paling disorot sejak Taliban kembali berkuasa. Banyak hak dan kebebasan perempuan dibatasi. 2 dekade terakhir, mereka bisa sekolah, jadi dokter, guru, jurnalis, bahkan menteri. Kini larangan sekolah menengah dan universitas bagi perempuan berlaku. Mimpi jadi insinyur, ilmuwan, terputus. Banyak yang dilarang bekerja di sektor publik dan LSM internasional. Aturan penutup wajah penuh dan mahram kembali membatasi ruang gerak. Tapi semangat mereka luar biasa. Sekolah-sekolah rahasia dibuka di rumah. Kursus online dijalankan meski internet terbatas dan mahal. Mereka bersuara dengan cara kreatif dan berani. Bukti ketangguhan perempuan Afghanistan. Salut banget. Kalau setuju, bantu share biar makin banyak yang tahu. Lanjut, ekonomi dan pendidikan umum. Seberapa berat dampaknya? Fakta ketiga, soal ekonomi. Aset negara dibekukan, miliaran dolar tak bisa diakses. Perbankan lumpuh. Orang susah menarik uang sendiri. Krisis likuiditas melanda. 25% anggaran publik dulu dari bantuan. Keran ditutup, proyek berhenti. Gaji guru dan nakes macet, layanan publik terganggu. Pengangguran melonjak, perusahaan tutup. Harga tepung, minyak, bahan bakar naik. Inflasi dan kurs jatuh. Lebih dari separuh populasi hadapi kerawanan pangan akut. Banyak keluarga jual barang demi makan. Ketergantungan pada bantuan meningkat. Fakta keempat. Pendidikan roller coaster, pernah maju, kini terhambat. Dulu jutaan anak kembali sekolah, melek huruf naik. Kini larangan bagi perempuan memicu generasi hilang. Guru tak digaji, kurikulum berubah, kualitas dikhawatirkan. Dampak pada sains, seni, ilmu sosial. Fasilitas rusak, buku langka, belajar di tenda-tenda. Namun semangat belajar membara, sekolah rahasia dan belajar online tetap jalan. Dakmathum, pendidikan kuliah dan harus siskinan. Fakta kelima, keamanan. Perang besar usai, tapi damai belum tiba. Ancaman bergeser. ISIS-K sering melancarkan serangan mematikan. Sasarannya tempat umum, masjid, sekolah, pasar, bahkan rumah sakit. Kelompok minoritas seperti Syiah Hazara sering jadi korban. Rasa takut jadi rutinitas. Ke pasar atau ke masjid terasa berisiko. Kebebasan bergerak terbatas, terutama di malam hari. Pemerintah mengklaim keamanan membaik, tapi ledakan sporadis masih terjadi. Ada juga kelompok perlawanan kecil menambah ketidakstabilan. Perdamaian rapuh, bayang-bayang kekerasan masih terasa. Masyarakat harus waspada setiap hari. Tapi Afghanistan bukan cuma konflik, budayanya keren abis. Kita lihat warisan budaya, perpaduan Persia, Asia Tengah, dan India. Kuliner kaya rempah, kabuli pulau, mantu, asyak, kebab, teh hijau jadi simbol keramahan.
Buzkashi, keras dan menantang, cermin ketangguhan masyarakat. Karpet tangan kelas dunia, seni kaligrafi, miniatur, perak yang detail. Di bawah tanah, harta triliunan, disebut Arab Saudinya lithium. Lithium untuk baterai ponsel hingga mobil listrik. Cadangan biji besi, tembaga besar, emas, potensi luar biasa. Lapis lazuli bersejarah hingga Tutankhamun. Zamrud Panjshir, ruby, jika dikelola baik. Infrastruktur, sekolah, rumah sakit, turunkan kemiskinan. Selama ini kutukan, konflik, korupsi, penambangan ilegal, penyelundupan. Kini investasi dilirik, terutama Tiongkok, masa depan sektor ini patut dipantau. Apakah harta ini jadi berkah? Semua tergantung tata kelola dan stabilitas. Fakta ke-8, pengungsi dan migrasi 4 dekade eksodus. Jutaan tinggalkan rumah, tanah kelahiran, semua yang mereka kenal. Alasan, invasi, perang saudara, konflik panjang, krisis ekonomi, ketakutan. Tujuan utama, Pakistan dan Iran. Banyak yang tinggal puluhan tahun. Sebagian menempuh jalur berbahaya ke Eropa, pertaruhkan nyawa. Deportasi massal memperparah penderitaan, pulang ke krisis. Harga mahal sebuah konflik terlihat di wajah anak-anak. Fakta ke-9. Media dan kebebasan pers menyempit cepat. Dulu tumbuh pesat, kini banyak media tutup karena krisis dan tekanan. Ratusan jurnalis, terutama perempuan, kehilangan pekerjaan atau mengungsi. Aturan ambigu memicu sensor mandiri, liputan kritis langka. Jurnalis terjepit antara kebenaran dan keselamatan. Dampaknya, publik kekurangan informasi akurat dan berimbang. Fakta terakhir, harapan datang dari masyarakatnya sendiri. Mereka sudah melewati krisis bertahun, tangguh luar biasa. Guru tetap mengajar, nakes tetap merawat, pengusaha kecil buka tiap hari. Generasi muda melek teknologi, belajar, terhubung, bersuara. Mimpi sederhana, damai, pekerjaan layak, masa depan lebih baik. Membangun butuh waktu, kesabaran, dan dukungan semua pihak. Selama semangat dari dalam tetap menyala, masa depan takkan benar-benar gelap. Mereka mungkin melewati badai, tapi matahari tetap bersinar, pelangi muncul. Harapan itu nyata, lahir dari keberanian dan gotong royong. Gimana guys? Benar-benar bikin melongo kan? Banyak sisi lain yang gak pernah kita bayangin sebelumnya. Dari perjuangan perempuan, harta mineral, hingga semangat masyarakatnya. Dari 10 fakta tadi, mana yang paling bikin kalian kaget? Tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng, siapa tahu ada cerita menarik lainnya. Kalau suka video ini, jangan lupa tekan like, share ke teman, keluarga, dan media sosial kalian ya. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, kalian luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay positive, stay awesome. Ciao.